Kalau kamu nggak pengen obrolan ringanmu berubah jadi masalah besar, ingat selalu tanya kenapa bukan apa. Pertanyaan sederhana kayak, apa pekerjaanmu? Akan memberimu jawaban satu kata. Tapi kalau kamu bertanya, kenapa dia memilih bekerja sebagai pilot, akuntan, atau guru, dia bakal ngebuka lebih banyak tentang dirinya kepadamu. Pas dia mulai menjawab pertanyaan kenapa, kamu bisa mengetahui nilai-nilai kehidupan, hobi, dan minatnya. Misalnya kalau dia bilang dia bekerja sebagai guru, karena semua orang di keluarganya punya pekerjaan yang sama, kamu bisa tahu kalau keluarganya sangat berarti baginya. Agar kenalan barumu mau berbagi cerita dan bukan cuma memberimu jawaban satu kata, cobalah memulai menceritakan hal yang sedikit pribadi. Rahasia bisa membawa orang lebih dekat dengan mudah, tapi nggak perlu sesuatu yang super pribadi atau memalukan ya. Kamu bisa nyeritain pengalamanmu nggak sengaja nemuin restoran baru atau cerita liburan serumu. Ceritain beberapa detail tentang proyek terbarumu di tempat kerja atau apa yang menginspirasimu. Orang yang kamu ajak bicara kemungkinan besar akan memberikan hal yang sama. Kalau teman bicaramu mengangkat topik cuaca atau lalu lintas, kamu nggak perlu ragu untuk segera alihkan pembicaraan kalian ke topik lain. Topik klise kayak gitu nggak bakal ada gunanya. Jangan takut terlihat lucu atau membuat kesalahan kecuali kamu lagi di lingkungan kerja dan nggak pengen rekan atau bos barumu meragukan keahlianmu. Di tempat lain, jadilah orang pertama yang ketawa pas dengar kata lucu yang baru saja kamu buat atau kesalahan konyol yang kamu bikin. Dengan begitu, kamu bakal kelihatan lebih mudah didekati dan lebih manis bagi orang lain. Selain itu, tawa menular loh. Jadi kemungkinan besar kamu bakal bikin orang lain tersenyum. Belajarlah mengajukan pertanyaan bukan karena basa-basi, tapi karena memang ingin tahu. Kalau teman bicaramu bilang dia suka belanja, sementara kamu nggak suka, coba alihkan ke topik makanan. Misalnya, oh iya mal itu kayaknya seru, tapi food courtnya gimana ya? Kamu suka makanan Italia nggak? Ini adalah cara yang mudah supaya percakapannya jadi menarik bagi kalian berdua. Jangan pura-pura peduli sama sesuatu padahal sebenarnya enggak, karena pasti kelihatan dan kamu malah dinilai nggak bisa dipercaya. Bantu teman bicaramu dengan mengajukan pertanyaan yang unik. Kamu bisa memikirkannya di perjalanan menuju tempat rapat atau bahkan bikin daftar siap pakai yang bisa berguna di segala situasi. Kekuatan super apa yang pengen kamu punya? Kemana kamu bakal pergi kalau seseorang nemuin teleportasi? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini gak bakal menghasilkan jawaban satu baris yang ngebosenin dan bakal ngebawa percakapan kalian lebih jauh. Mintalah saran dari calon teman barumu. Setiap orang punya bidang keahliannya masing-masing dan begitu tahu minatnya, kamu bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna darinya. Itu membuat orang merasa kompeten dan berpikir kalau kalian di pihak yang sama. Ingat semua nama dan sebanyak mungkin detail tentang teman bicaramu. Kalau seseorang yang baru kamu temui atau lihat sekali seumur hidupmu mengingat namamu, pasti kamu jadi merasa penting. Jadi, sebut nama teman bicaramu dan ingat nama perusahaan, kampus, sahabat, dan hewan peliharaannya. Ini adalah salah satu cara termudah untuk meninggalkan kesan terbaik pada seseorang. Untuk meningkatkan hubunganmu dengan seseorang, cobalah berbisik sesekali. Itu adalah bentuk komunikasi intim yang mendekatkan orang. Untuk meningkatkan efeknya, condongkan badanmu sedikit ke arah temanmu seolah-olah sedang berbagi rahasia tanpa melanggar ruang pribadinya. Dia akan secara naluriah mencondongkan badan ke arahmu untuk mendengar dengan lebih baik. Puji kenalan barumu, tapi jangan terlalu blak-blakan ya. Sampaikan kamu menyukai pekerjaannya, beri dia pujian fisik platonis atau puji energinya. Berada di dekat orang yang punya vibes kayak kamu selalu nyenengin deh. Adalah contoh awal yang bagus. Dorong temanmu untuk memuji dirinya sendiri, minta lawan bicaramu membahas pencapaian atau kelebihannya, lalu tunjukin rasa terkejutmu. Wow, kamu meraihnya sendiri? Kok bisa sih? Temanmu bakal sedikit memuji dirinya sendiri. Hasilnya, kalian akan merasa lebih nyaman dan santai. Kamu juga bisa mencoba memuji seseorang dari sudut pandang orang ketiga. Bilang aja, satu teman kalian berpendapat gaya berpakaiannya menarik banget. Tunjukin sesuatu yang telah dicapai oleh teman bicaramu karena kerja kerasnya, karena itu yang paling bikin seneng. Angkat alismu saat bertemu orang lain, ini bikin dia tahu kalau kamu ramah kepadanya.
Otak manusia mengenali sinyal ini bahkan dari kejauhan dan menganggapnya sebagai tanda orang yang menyenangkan dalam berkomunikasi. Tapi, jangan lakukan kontak mata terlalu lama sambil mengangkat atau mengerutkan alis karena bakal terasa mengganggu. Ada kalanya kamu ngerasa orang yang kamu coba ajak bicara nggak nyaman ada di dekatmu. Coba lihat kakinya. Kalau arahnya menjauhimu, teman bicaramu secara sadar atau nggak sadar pengen pergi sesegera mungkin. Hal yang sama berlaku saat dia mencoba menjauhkan diri darimu dengan segala cara, meski cuma dengan mundur satu langkah. Kalau dia menyilangkan tangan di dada atau kakinya, atau mungkin keduanya, dia mungkin nggak nyaman atau defensif karena nggak sependapat denganmu. Mungkin juga dia cuma terbiasa duduk kayak gitu, tapi kalau kamu khawatir, nggak ada salahnya memastikan lagi apa orang itu merasa nyaman sama obrolan kalian. Apa orang yang kamu coba ajak bicara menggoyangkan badannya ke samping? Kecuali dia lagi dengerin musik kesukaannya, itu adalah pertanda lain bahwa dia nggak nyaman sama kamu. Cara termudah untuk bikin dia santai adalah bilang, kamu nggak keberatan kok kalau dia pergi. Kalau dia memang harus pergi atau nggak tahan di dekatmu, kemungkinan besar dia bakal minta maaf dan pergi. Kalau bukan itu yang terjadi, bisa dipastikan dia menyukaimu dan bakal bikin obrolan jadi lebih lancar. Nah, setelah kamu tahu teman bicaramu suka mengobrol denganmu atau enggak, pastiin kamu bukan orang yang mengirim pesan negatif. Berdiri dengan menyilangkan pergelangan kaki menunjukkan kamu nggak sepenuhnya percaya sama ucapanmu. Kalau kamu memasukkan tangan ke saku, itu pertanda kamu gugup atau mencoba menyembunyikan sesuatu, bukan membuka percakapan yang baik. Hal yang sama berlaku saat kamu menutupi mulut. Tangan ini seolah membantumu menyembunyikan rahasia atau menutupi kebohongan. Menyengir atau dengan jelas memaksa diri tersenyum adalah upaya yang terlalu jelas untuk bikin seseorang ngerasa nyaman. Tapi kamu sendiri justru nggak ngerasa nyaman. Sama kayak mirroring, kamu mungkin tahu dirimu secara nggak sadar meniru perilaku seseorang yang kamu suka, tapi jangan berlebihan ya. Kalau kamu dengan sengaja meniru setiap gerakan dan gestur orang lain supaya dia menyukaimu, kamu malah bakal ketahuan. Kalau kamu punya kebiasaan duduk di meja dan ngobrol sambil mengulurkan tangan ke temanmu, dia mungkin melihatnya sebagai tanda kamu ingin dia berhenti berbicara. Kalau kamu takut menghadapi situasi sosial apapun dan itu mencegahmu bertemu orang baru, cobalah beberapa teknik yang bisa membantumu merasa nyaman di depan umum. Pikirkan skenario terburuk, kalau kamu mengatakan hal konyol atau melupakan sesuatu, akankah seseorang menertawakanmu atau langsung pergi? Kemungkinan besar orang-orang gak bakal menyadari kesalahanmu. Saat kamu memikirkan kemungkinan gagal di kepalamu, semua terlihat jauh lebih dramatis dibanding kenyataannya. Cobalah memikirkan hal-hal yang paling menakutkan dan temukan solusinya sebelum kamu membuka pintu ke obrolan kecil. Kalau kamu takut nggak tahu cara memulai, mulailah dengan halo. Kalau menurutmu nggak ada yang perlu diobrolin, buat aja daftar topik yang kamu suka. Paling enggak, salah satunya bisa membantumu.